Betul nggak gitu? Tidak memicu untuk seseorang itu berubah Betul. juga. Iya, sekarang mendingan tidur kan? Iya. Mimpinya lebih indah mungkin gitu kan? Jadi bisa mimpi dimanapun, di taman, di kebun, di apa gitu ya. Padahal hidup itu bukan istirahat ya. Iya, betul. Hidup itu adalah mission, Iya. misi kan. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus itu. Jadi life is mission, not intermission. Ya, jadi hidup itu adalah misi dan bukan istirahat. Gitu kan? Artinya bukan istirahat itu bukannya tidak damai atau tidak menyenangkan, bukan gitu. Artinya bahwa kita tuh hidup pasti ada yang dituju pada sesuatu gitu kan. Karena misalnya gini, kalau Tuhan masih memberi kita hidup hari ini, berarti kamu diharapkan Tuhan lebih baik dari hari kemarin. Nah, kalau misalnya itu tidak diolah atau tidak direncanakan bahwa hidup yang lebih baik itu seperti apa, ya berarti kita seperti menyepelekan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang seharusnya diraih setiap kita bertambah waktu gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagaimana sih mimpi yang membangunkan itu gitu. Yang pertama adalah bahwa mimpi itu harus positif. Positif ini bukan soal moral ya, bukan soal baik buruk, bukan. Tapi positif ini adalah sering-seringlah kita mengkalimatkan tujuan-tujuan kita itu dengan kalimat positif. Gitu. Kita kemarin juga udah bahas bahwa kita jangan sampai misalnya jadi orang yang menghindari sesuatu. Jadi rencana kita tuh kebanyakan menghindari. Saya tidak mau bergaul dengan ini. Saya tidak masuk ke bidang apa, gitu kan. Saya takut kalau miskin misalnya. Saya kalimat takut negatif ya. Iya, saya takut kalau ini. Tapi kalau yang namanya mimpi seharusnya itu menunjukkan kita pada sesuatu. Nah, sekarang misalnya gini, orang ingin meningkat imannya. Misalnya ya. Iman itu dalam bentuk apa sih gitu? Nah, seharusnya kan kalimat positif. Pertama misalnya, oh saya sembahyang kemarin misalnya yang wajib, sekarang tambah yang sunat gitu kan. Sunnah. Iya betul. Saya kemarin misalnya mengirim orang tua hadiah-hadiah misalnya berjumlah sekian, seharusnya tahun besok bisa nambah misalnya sekian persen. Iya, gitu ada target kan. Ya. Betul, ada kata kerjanya. Jadi ada kata kerjanya dan positif. Jangan sampai saya pokoknya tahun depan nggak mau malas lagi. Tapi ngapain begitu kan? Tapi harus bagaimana? Harus apa yang dilakukan gitu. Gitu. Terus kemudian sekalian positif juga adalah kita harus mengafirmasi, affirmative action gitu. Jadi actionnya itu apa? Gitu kan ada kalimat positifnya, kemudian actionnya kita harus list gitu. Kayak misalnya gini, saya tanya Mas Juno, kalau Mas Juno mencintai orang, mau ngapain gitu? I will do anything. itu bukan jawaban yang menggerakkan gitu kan? Karena itu hanya janji-janji gombal saja. Aku akan gitu lakukan apapun untukmu gitu kan? Gombal ya. Kemudian beberapa menit kemudian kan disuruh ngantar belanja misalnya, gitu kan agak kesel sedikit saja udah ini kan? Ini kok nggak habis waktunya gitu kan buat apa gitu? Nah harusnya kan misalnya kalau kita mencintai seseorang gitu, pertama saya akan mengucapkan kalimat cinta setiap hari sekian kali misalnya, gitu kan. Saya akan mengajak jalan-jalan atau menikmati suasana baru misalnya seminggu sekian kali, gitu kan. Itu ada listnya. Gitu. Nah itu yang disebut misalnya kalimat positif dan kita punya affirmative action. Iya, menarik sekali. Nah, Mas Peri ini sayang sekali kita harus rehat sebentar, tapi setelah ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai mimpi-mimpi itu tadi ya. Masih banyak yang harus kita kupas. Ya, tetaplah bersama kami, Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Oh, jadi Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi, masih membahas mengenai wake up dream atau mimpi-mimpi yang membangunkan, dan apa saja sih syarat mimpi-mimpi yang bisa membangunkan kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Tadi disebutkan di awal itu yang positif ya Mas ya? Ya, yang positif. Selanjutnya apa Mas? Yang selanjutnya adalah on part. Gitu. On part. Itu maksudnya apa nih Mas? Bisa dilakukan sendiri tanpa misalnya kan seorang yang dewasa, semakin dewasa sebetulnya seharusnya lebih tahu bahwa hidup ini tanggung jawabnya. Itu kan tidak ada yang bisa disalahkan kenapa dia misalnya sekarang menjadi sengsara, kenapa dia bersedih, tidak bersuka cita atau apa gitu. Itu kecuali dirinya sendiri.